Sejak itu, bokap gak kayak dulu lagi. Dia berubah. Kamu udah gede, mainan kamu udah numpuk. Mainin aja yang ada di rumah. Lihat kejadian ini, gue kayak ngerasa ada yang aneh antara papa sama tante Mila. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Naik motor sambil nengguk cuka. Kenalin, gue Cika. Gue anak tengah dari 3 bersaudara dan cewek semua dah. Kayak Charlie's Angels. Kakak gue namanya Cahaya, gak pakai ilahi ya. Dan adik gue Cantika. Usia kita juga gak terpaut jauh. Kakak gue kerja, gue baru lulus SMA, dan adik gue baru masuk SMA. Hidup gue tuh bisa dibilang sederhana, tapi penuh drama deh kayak sinetron ganteng-ganteng serigala. Oke, gue jelasin dulu background keluarga gue ya. Gue lahir dari keluarga sederhana. Dulu bokap cuman guru honorer biasa. Bokap gue idaman gue banget dah. Orangnya penyayang banget, humoris, gak pelit. Pokoknya rumah selalu dibikin rame sama dia. Ada aja caranya buat kita bahagia dan ketawa lepas. Bener-bener definisi keluarga cemara impian semua orang deh. Tapi semua berubah sejak satu nama muncul dan terus menghantui hidup kita. Namanya Mila. Mila bukan pocong ataupun kuntilanak, tapi sumpah, hadirnya dia di hidup kita rasanya jauh lebih menakutkan dari itu. Karena dia bukan cuma menghancurkan keluarga gue, tapi juga bikin gue, kakak, dan adik tumbuh besar dalam bayang-bayang luka batin yang gak kelar-kelar. Jadi, bokap gue diajak sahabatnya, Om Dito, buat buka kafe. Om Dito tahu kalau gaji guru itu gak seberapa. Mending buka kafe aja kayak dia, dan kebetulan kafenya ini rame. Nah, bokap setuju tuh, demi ekonomi yang lebih tercukupi. Akhirnya, keluarga kita resmi buka kafe. Terus si Om Dito yang bantuin buka kafenya. Dan dia minta istrinya, namanya Mila, yang ngajarin nyokap dan bantuin bikin menu ini itu. Akhirnya kita sekeluarga sekarang bergantung dari usaha itu. Om Dito sama bokap ini bestie abis. Dah kayak SpongeBob sama Patrick dah. Bahkan saking bestinya, banyak yang bilang muka mereka mirip. Orang lain nyangkanya mereka saudaraan. Selang setahunan, kafe kita bisa dibilang lumayan rame. Akhirnya kita bisa kebeli mobil, rumah, sama mainan-mainan yang mahal. Selang kebahagiaan itu, nyokap hamil adik gue, si Cantika. Sejak itu, bokap gak kayak dulu lagi. Dia berubah, jadi jarang di rumah, malam pergi terus. Kalau ngumpul, jadi fokus ke HP, jarang bercanda sama anak-anaknya. Di situ, nyokap punya insting Roy Kimochi. Nyokap mulai ngecek HP bokap pas tidur dalam kondisi HP-nya nyala dan gak kelok. Jeng, pas dilihat chatannya sama Mila, takutnya. Chatnya mesra, gak selayaknya partner kerja. Mereka suka kirim pap gitu dan ngabarin satu sama lain. Akhirnya mama tanyain langsung ke papa. Papa pun minta maaf dan janji gak bakal gitu lagi. Bokap terus terang kalau Mila ini mantannya papa pas SMA. Terus putus dan papa ngenalin Om Dito ke tante Mila dan mereka nikah deh. Makanya Om Dito mau bantu keluarga kita. FYI dulu Om Dito taunya dikenalin cewek aja. Gak tahu kalau tante Mila ini mantan papa. Terus waktu gua SD, bokap jemput gue ke sekolah. Kita mampir ke pasar dan berhenti di toko mainan gitu. Gue seneng banget bakal ada mainan baru nih di rumah. Tapi gue heran, kok dibeliinnya mainan mobil, motor, sama robot-robotan, terus kereta-keretaan. Kan anaknya cewek semua. Pas gue tanya, "Pah, kita kan cewek, kok mainannya gitu semua?" Bokap dengan santainya ngomong, "Bukan buat kalian, ini buat Rafli, Cik." FYI, Rafli ini anak bungsunya Om Dito, beda setahun sama adik gue si Cantika. Terus gue ngomong, "Pah, Cika sama Cantika gak dibeliin juga?" Terus bokap ngomong dengan nada ketus, "Kamu udah gede, mainan kamu udah numpuk. Mainin aja yang ada di rumah, Cantika aja yang papa beliin." Akhirnya gue pilih-pilih tuh buat Cantika. Ternyata yang dibayar di kasir cuma boneka kecil. Sedangkan Rafli abrek-abrek, mana bagus semua. Di situ gue nyesek banget, mau nangis rasanya. Sebelum sampai rumah, gue sama papa melipir dulu ke rumah Om Dito buat ngasih mainannya.
Pada saat itu Om Dito gak ada di rumah, cuman ada Rafli dan Tante Mila. Walaupun saat itu gue masih SD, lupa juga sih udah kelas berapa, dan di situ gue udah ngerti suka-sukaan sama beda jenis. Gue ngeliat nih, muka papa kalau ngeliat Tante Mila kayak kesengsem. Kayak ABG baru jadian anjir. Pas itu, papa elus-elus kepalanya Rafli dan dia bilang, "Rafli suka nak sama mainannya. Kok kayak anak sendiri ya perilakunya?" Terus papa ngomong ke gue, "Cik, kamu mau punya mama baru gak?" Orgil ya nih orang ya. Gue yang lagi duduk sambil ngunyah ciki, keselak dong. Lihat kejadian ini, gue kayak ngerasa ada yang aneh antara papa sama Tante Mila. Tapi gue gak berani ngomong ke mama, karena gue takut mereka ribut. Ternyata papa juga ngomong hal yang sama ke kakak. Kata Kak Cahaya, papa pernah nanya gini, "Kak, kamu mau gak punya mama baru? Yang rambutnya panjang lurus kayak gini." Kita pun sepakat buat cerita sama mama. Mama pas denger itu semua sedih dan marah. Tapi dia cuma bisa mendem karena mikirnya anak-anak masih kecil. Pas gue masuk SMP, papa berulah lagi. Papa izin mudik ke kampung, katanya ada keluarganya yang sakit. Dan dia perginya sendiri. Papa gak ngajak mama karena saat itu mama lagi hamil besar anak keempat. Lagi-lagi, insting seorang istri emang gak bisa diragukan lagi. Mama telepon orang kampung sana. Kata keluarga di sana, papa gak ada balik ke kampung. Loh, kemana dia? Akhirnya nyokap cerita sama Om Dito. Dan Om Dito bilang bokap lagi sama mereka ke kampung Om Dito bareng Tante Mila juga. Abis dari kampung Om Dito, pulangnya mau ke kampung bokap dulu. Saudara papa di kampung acuhin mereka. Karena dapat kabar dari nyokap itu kan. Mereka kasihan sama mama. Mana lagi hamil gede, di rumah sama anak-anak aja. Kalau ada apa-apa gimana kan? Terus papa bohong lagi kalau ada yang sakit di sana. Mama di situ kepikiran dan overthinking sama apa yang dilakuin papa ke Tante Mila. Pas papa pulang, mama keguguran. Saat mama masuk RS, kan dikuret. Sempet-sempetnya papa telepon Tante Mila buat ke RS biar ngerawat nyokap gue. Beberapa minggu setelah kejadian itu, papa pulang lama banget. Pulang jam 4 pagi. Pagi itu mama mau sholat dan ngintip dari jendela ada yang berhenti. Dia lihat papa udah di depan pintu tapi gak ngetuk pintu. Pas mama buka pintu, dia langsung ambil HP papa. Ternyata papa lagi ngehapus-hapusin chat dia sama Tante Mila. Mama pada saat itu kesabarannya udah habis dan langsung ngebanting HP papa sampai pecah. Di situ dia ribut gak habis-habis dan ada omongan mau cerai. Di saat itu gue sayang banget sama papa mama dan gak mau kehilangan salah satunya. Gue sampai ngancem mau kalau mereka pisah. Nyokap yang kasihan lihat gue mengurungkan niatnya buat cerai. Lambat laun, kondisi rumah bener-bener berjalan seperti biasa. Gue kira papa udah berubah. Ternyata dia masih berhubungan sama Tante Mila. FYI, nama nyokap gue Ana. Di saat bulan puasa, gue ngegepin papa ketahuan chatan sama Tante Mila lagi dan ngomong, "Aku puasa Mil, tapi si Ana gak masak. Ana selalu masak kangkung terus. Aku tuh kan sukanya sama soto Betawi." Dan gak lama anak Tante Mila, namanya Alex, datang ngasih soto Betawi ke rumah. Terus pernah ada kejadian. Jadi anaknya Om Dito sama bokap bisa dibilang seangkatan. Karena mereka nikahnya di tahun yang sama dan punya anak di tahun yang sama juga. Jadi otomatis anak Om Dito itu seumuran sama kita-kita, anaknya papa. Kak Cahaya satu sekolah, tapi beda kelas sama anaknya Om Dito, namanya Alex itu. Tiba-tiba Alex masuk kelas Kak Cahaya. Teriak dan nunjuk ke Kak Cahaya. "Cie, bokapnya hobi selingkuh." Abis ngomong gitu, Kak Cahaya langsung ngejar Alex sampai ke rumahnya. Pas sampai dan ketangkep, langsung ditonjok lah sama kakak gue. Preman juga gue pikir-pikir lu Kak, hehe. Di rumahnya ada Tante Mila dan Om Dito. Kak Cahaya teriak-teriak dan bilang, "Heh, bokap gue selingkuh sama nyokap elu." Kalau Alex sih percaya karena soal soto Betawi itu. Terus Om Dito nengahin dan bilang, "Gak mungkin, kan Om sama papa kamu sahabat dari lama." Kakak gue pun pulang ke rumah dan ceritain itu ke mama. Akhirnya mama blok nomor Tante Mila di HP papa. Tapi gilanya, papa hafal nomor Tante Mila dan seringkali kontaknya diganti nama gitu biar gak ketahuan. Jelas-jelas hubungan terlarang ini terjadi dari adik gue si Cantika baru brojol sampai sekarang umurnya 15 tahun. Artinya, hubungan gelap ini udah terjadi selama itu atau bahkan lebih. Gue juga gak habis pikir sama Tante Mila. Si Alex sekarang udah besar dan udah mau nikah sebentar lagi.
Tapi dia masih chatan dan teleponan sama bokap gue. Nomor si Mila udah sering gue hapus dari HP papa. Dengan berbagai akal bulusnya, masih aja bisa terus komunikasi. Papa sampai chat pakai HP Om Dito. Mungkin lu bertanya-tanya, kenapa Om Dito gak ada curiga atau gimana gitu sama mereka berdua? Karena pertama, mereka temenan udah lama. Jadi dipikir gak mungkin begitu. Kedua, Om Dito jarang pegang HP dan HP dia sering dipegang si Mila. Mama juga pernah kasih tahu Om Dito, tapi dia tetap gak percaya. Bahkan nama Mama udah jelek di mata Om Dito karena dihasut sama bokap gue karena sering curiga-curigaan gitu ngefitnah papa. Bajik, playing victim banget lu. Gue kasihan lihat Om Dito, dia baik banget. Kenapa gak tukeran aja ya? Gue kasihan lihat Om Dito, dia baik banget, pekerja keras tapi digituin sama bininya. Juga gue kasihan sama Mama, karena setiap hari ribut sama papa. Pasti masalahnya gak jauh-jauh dari si Mila ini. Jujur, udah muak banget gue denger itu nama. Dari gue SD sampai gue sekarang 20 tahun, nama itu menghancurkan keluarga ini. 4 bulan terakhir, bokap sering nongkrong di kafe Om Dito. Dia ngobrol sama teman-teman lain. Di sisi lain, bokap chatan sama Tante Mila. Padahal dia lagi bertatapan sama Om Dito. Gak habis pikir gue otaknya pada dijual di pasar lowak apa dikasih ke pakan lele sih? Terus si Mila juga ngerespon terus anjir. Gak ngerti deh gue. Mungkin cinta mereka belum habis pada masanya kali ya. Jadinya masih ada rasa penasaran satu sama lain antara mereka. Belum lama ini, bokap sama nyokap ribut lagi. Gue, kakak, dan ade udah gak respect lagi sama bokap. Papa yang kita sayang, sosok yang kita banggakan, jadi sosok yang red flag parah, yang tega nyakitin mama bertahun-tahun. Bayangin 15 tahun selingkuh dengan cewek yang sama, berkali-kali dari ade Cantika, anaknya masih di kandungan, kini jadi remaja yang cantik, yang bener-bener kehilangan sosok peran seorang ayah sepenuhnya. Meski badai kecurigaan dan prasangka sempat mengguncang, pada akhirnya mereka sadar gak bisa terus dibiarin rumah tangga ini rapuh. Dengan saling menurunkan egonya masing-masing, mereka belajar membuka komunikasi, saling mendengarkan dan memaafkan. Retaknya memang pernah ada, mereka juga gak lagi sama. Tapi justru dari pecahan itulah mereka menemukan alasan untuk bertahan. Hal yang menakutkan bagi setiap anak adalah kehancuran. Perpisahan antara kedua orang tuanya yang tega ninggalin keluarga demi nafsu dan cinta lama. Dan itu bisa jadi trauma seumur hidup. Pada hakikatnya, setia itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mampu menghargai dan bersyukur apa yang udah dimiliki dan bersedia menjaga komitmen hingga nafas terakhir. Gue sadar kita emang gak boleh berharap sama umatnya. Namanya kesempurnaan milik Allah dan manusia bisa berubah hatinya. Doakan keluarga baik-baik terus seperti sedia kala ya guys. Amin. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kepedihan kisah kayak gini ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya ya. Bye-bye. Om Dito.